Shalom jemaat Tuhan. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini dalam renungan pagi hari ini. Pagi hari ini renungan kita terambil dari Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari pembacaan firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa iri hati adalah satu hal yang sangat berbahaya untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Iri hati akan menimbulkan kekacauan. Iri hati akan menimbulkan kejahatan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, manakah yang mau kita pilih? Hidup terus lebih lama di dalam kejahatan, di dalam kekacauan, atau hidup terus di dalam kedamaian, dalam ketenteraman, dalam sukacita, seperti yang Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, iri hati sudah dimulai, dan Alkitab menuliskan ini dimulai dari Kain dan Habel. Bagaimana pada saat mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan dari apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Namun persembahan mereka ada yang diterima Tuhan, ada yang tidak diterima Tuhan. Sehingga hal ini menimbulkan kebencian, dan hal ini menimbulkan iri hati. Sehingga Alkitab tuliskan terjadilah pembunuhan. Bapak ibu saudara, demikian juga Alkitab menceritakan bagaimana Yusuf di tengah-tengah keluarganya akhirnya dibenci oleh saudaranya, sampai akhirnya dimasukkan ke sumur pada saat itu. Oleh karena orang tuanya sendiri lebih mencintai Yusuf dan memperlihatkan perilaku-perilaku yang dominan mencintai Yusuf di tengah-tengah saudara-saudara Yusuf yang lain. Nah, tentu fenomena ini akan membawa kesalahan besar atau perilaku yang tidak benar di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya kakak-kakaknya, adik-adiknya memasukkan dia ke dalam sumur pada saat itu. Demikian juga Daud. Bagaimana kemenangan-kemenangan mereka dengan Saul, Raja Saul pada saat itu, sehingga membuat pujian-pujian yang dilontarkan kepada mereka justru berbeda, sangat tajam dan sangat signifikan. Sehingga ini membuat dan memicu perihal iri hati kepada Saul terjadi. Bapak ibu saudara, Alkitab seakan-akan menceritakan kepada kita supaya kita jangan menghidupi iri hati. Karena iri hati itu berarti mengingini hidup orang lain. Seakan-akan kita tidak bahagia dengan kehidupan sendiri, dan seakan-akan kita bahagia dengan ketidakbahagiaan orang lain. Olehnya Bapak ibu saudara, janganlah hidup dalam iri hati. Syukur kepada Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus telah memberikan anugerah yang terbesar bagi kita yang dapat membebaskan kita dari iri hati. Dan iri hati merupakan persoalan yang merusakkan kehidupan kita, bahkan menciptakan kebinasaan kekal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya anugerah Tuhan yang amat besar itu yang memampukan kita terlepas dari rasa iri hati. Karena orang yang iri hati tidak dapat melihat kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tapi orang yang dapat melihat kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya selalu hidup dalam damai dan sejahtera. Karena Tuhan menuntun mereka untuk masuk kepada apa rancangan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya lepaslah dari iri hati, supaya kita dapat dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi alat di dalam tangannya. Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya.